Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Kita sedikit mengulang yang kemarin. Ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan 0, yaitu 0. Kita kemarin membahas tentang bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Kemudian ada yang namanya bilangan negatif. Bilangan negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Pada dasarnya sama dengan bilangan asli, cuma berlawanan arah. Jadi kalau bilangan asli itu positif, bilangan negatif itu ya negatif. Yang dinamakan bilangan bulat adalah bilangan negatif ditambah dengan bilangan 0 dan bilangan asli positif. Yaitu mulai dari minus tak terhingga, dan seterusnya sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, lanjut 0. Lalu bilangan asli 1, 2, 3, 4, sampai tidak terhingga. Jadi ini yang dinamakan bilangan bulat. Oke, sudah jelas ya tentang bilangan bulat itu apa. Kemudian kalau kita menghitung bilangan bulat, akan sangat mempermudah bagi kita kalau kita tahu tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan itu adalah sebuah garis yang ada tanda panahnya 2 biasanya, di kiri dan di kanan, yang artinya dia menuju ke tidak terhingga. Sini sisi negatif tidak terhingga, di sini positif tidak terhingga. Tapi tidak terhingganya nggak perlu ditulis. Garis bilangan ini berisi bilangan-bilangan bulat. Bisa pecahan atau bilangan bulat saja. Jadi kita biasanya menggambarkan di dalam garis bilangan itu bilangan negatif di sebelah kiri. Biasanya seperti ini. Dan loncat satu-satu. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3, 4. Nah, tujuannya apa sih kita membuat garis bilangan? Supaya kita bisa menggambarkan secara tampak, secara visual, bilangan bulat itu seperti apa. Jadi bedanya dengan bilangan cacah yang kita tinggal hitung 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau di bilangan bulat itu kita harus membayangkan ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi garis bilangan itu penting di situ. Garis bilangan ini juga penting bagi kita untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan bulat. Jadi misalnya 2 dikurangi 5. Bagaimana kita bisa membayangkan 2 dikurangi 5 dengan bilangan asli kalau dia loncat mundur itu sudah ketemu 0. Jadi susah dibayangkan 2 kurangi 5 dengan bilangan asli. Tapi dengan konsep bilangan bulat kita bisa tahu bahwa 2 dikurangi 5 itu bisa. 2 dikurangi 1, 1, 2 dikurangi 2, 0, 2 dikurangi 3, minus 1 atau negatif 1, 2 dikurangi 4, minus 2, 2 dikurangi 5, minus 3. Jadi, kalau kita menggambarkan dengan garis bilangan, lebih mudah untuk memahami negatif dan positif. Atau min dan plus gitu, untuk lebih mudahnya. Kalau dari sini sudah paham, maka kita akan bisa lebih mudah memahami operasi-operasi hitung di dalam bilangan bulat. Operasi hitung di bilangan bulat itu sama saja dengan bilangan cacah. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian,
dan juga ada pembagian. Cuma bedanya, karena di sini ada negatif dan positif, ada lebih banyak aturan. Karena melibatkan bilangan-bilangan atau angka-angka yang ada yang positif dan ada yang negatif. Yang pertama, operasi hitung yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan. Yang pertama, kita akan belajar bahwa A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Jadi, di sini, di dalam konsep bilangan bulat itu ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau ada bilangan negatif B, itu artinya negatifnya ini, itu adalah punya B. Kalau A ditambah negatif B, maka negatif ketemu dengan positif, itu jadi negatif. Jadi ada beberapa aturan umum yang perlu kita hafal atau mungkin bisa kita pahami di dalam bilangan bulat positif atau operasi-operasi hitung bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi yang pertama adalah kalau tanda, jadi kita bicara tentang tanda ya, tanda positif dan tanda negatif atau plus dan minus. Tanda plus, kalau ketemu dengan plus, maka hasilnya akan plus. Atau positif, ketemu dengan positif, hasilnya positif. Kalau tanda negatif, ketemu dengan positif, hasilnya akan negatif. Ini sudah semacam hukum alam. Positif, sesuatu yang positif, jika digabungkan dengan sesuatu yang positif, dia akan positif. Tetapi kalau sesuatu yang negatif, jika dia ditemukan dengan sesuatu yang positif, mereka akan saling menetralkan, sehingga hasilnya adalah negatif. Kemudian positif, kalau ketemu dengan negatif, maka akan saling menetralkan juga. Hasilnya adalah negatif. Dan negatif, ketemu dengan negatif, mereka akan saling memperkuat karena sama-sama negatif. Jadi hasilnya adalah positif. Ini kunci konsep yang harus kalian hafalkan dan pahami kalau ingin mempelajari bilangan bulat dengan benar. Oke, kembali ke konsep tadi ya. Jadi A ditambah negatif B sama dengan A negatif B. Ini adalah karena ketika positif, ini positif, ketemu dengan negatif, tadi apa di hukumnya, di aturannya tadi, positif ketemu dengan negatif, maka dia jadi negatif. Jadi A ditambah negatif B, itu positif sama negatifnya saling menetralkan, jadi A negatif B, atau A sama dengan A dikurangi B. Contoh operasi hitung penjumlahan lainnya. A minus A, negatif A, ditambah negatif B, itu sama dengan negatif A plus B. Bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti ini? Karena kita lihat, ini negatif, di sini negatif A, di sini negatif B. Pada dasarnya, negatif itu adalah sama dengan negatif 1 dikali A ditambah negatif 1 dikali B. Kita ingat dulu di pembahasan tentang bilangan cacah, ini adalah aturan distributif. Sehingga negatif 1-nya bisa dikeluarkan, jadi negatif 1 dikali A dikali A ditambah B. Kenapa? Karena begitu negatif 1-nya itu dikeluarkan di sini, maka tanda yang tadi di sini negatif, ini, tanda ini, yang tadinya negatif, itu jadi positif. Karena supaya nanti kalau dikalikan, hasilnya sama. Kalau misalnya negatif 1 dikalikan A, kan jadi negatif A.
Negatif 1 dikalikan positif B, jadi negatif, karena negatif ketemu dengan positif. Nah, kalau di sini nanti negatif, berarti kan nanti ketemunya jadi positif, jadi tidak sama. Jadi, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurangi B, sama dengan negatif A ditambah B. Oke, dari sini sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat beberapa contohnya. Misalnya contoh-contoh penjumlahan bilangan bulat. 6 ditambah negatif 3. Itu adalah sama dengan 6 dikurangi 3, sama dengan 3. Ini yang aturan pertama tadi, A plus negatif B sama dengan A negatif B atau A minus B. Kemudian contoh dari aturan yang kedua tadi, negatif A plus negatif B sama dengan negatif A plus B. Misalnya negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Ini juga sama juga dengan negatif 5 plus 4. Hasilnya sama, negatif 9. Oke, untuk penjumlahan saya rasa sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Ada beberapa operasi yang akan kita bahas di pengurangan ini. Yang pertama, A dikurangi negatif B itu sama dengan A plus B. Karena di aturan tadi, di hukum alam tadi, negatif ketika ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Karena dia sama, saling berkuat jadi positif. Contohnya, 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Untuk mempermudah supaya kalian tidak bingung, bisa kita pakai garis bilangan ya untuk angka ini. Saya sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kan posisinya di sini. Ini 5. 5 dikurangi negatif 2. Kalau ditambah negatif 2, itu tandanya dia mundur ke sini. Jadi 3. Tapi karena dikurangi negatif, maka dia artinya tambah. Ditambah 2, jadi 7. Kemudian operasi hitung pengurangan yang kedua. Negatif A dikurangi B sama dengan negatif A plus B. Ini sama dengan yang pertama tadi ya. Di penjumlahan, cuma kita sedikit ngulang dengan istilah yang berbeda di pengurangan. Jadi yang ini saya rasa tidak perlu contoh lagi. Kemudian contoh operasi hitung yang lain di pengurangan. A dikurangi negatif B sama dengan A plus B. Jadi di hukum yang tadi, negatif ketika ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Misalnya 9 dikurangi negatif 2 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi dikurangi negatif tadi, sekali lagi kita coba dengan garis bilangan supaya lebih mudah paham. Ini posisi 9 di sini ya. 9 dikurangi negatif 2. Ingat, dikurangi negatif, berarti
dia maju. Kalau ditambah negatif 2 atau dikurangi 2 itu dia mundur. 2, sini 7. Ini kalau dikurangi 2 atau ditambah negatif 2. Tapi kalau dikurangi negatif itu artinya maju. 1, 2. Jadi 11. Kemudian kita lanjut ke perkalian. Nah, di perkalian ini kita menerapkan aturan yang tadi, negatif ketemu positif, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Jadi di dalam perkalian atau pembagian ya, sekalian kita bahas perkalian dan pembagian karena konsepnya sama. Jadi di dalam perkalian dan pembagian, bilangan positif kalau dikalikan dengan positif, itu hasilnya adalah positif. Bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya selalu negatif. Oke, bilangan negatif, lanjut. Bilangan negatif, kalau dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya akan selalu negatif. Kita lihat tadi, positif dengan negatif saling menetralkan, negatif dengan positif saling menetralkan. Sedangkan bilangan negatif, jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Jadi dia, karena sesama negatif, dia akan saling memperkuat jadi positif. Demikian juga untuk pembagian. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya akan selalu positif. Bilangan positif kalau dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya selalu negatif, bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya selalu bilangan negatif. Lalu, bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ini selalu, jadi sama ya, antara perkalian dan pembagian. Jadi sederhananya adalah jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Kalau tandanya berbeda, misalnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, itu hasilnya selalu negatif. Oke, aturan-aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebagaimana aturan-aturan di operasi bilangan cacah kemarin, ada juga aturan di operasi bilangan bulat. Pada prinsipnya sama. Jadi, bilangan di dalam tanda kurung didahulukan, penjumlahan dan pengurangan posisinya sama kuat, perkalian dan pembagian posisinya sama kuat, dan perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, jadi dikerjakan lebih dulu. Misalnya, kita langsung terapkan di soal aja. Misalnya, 50 ditambah 12 kali 5. Maka cara mengerjakannya adalah yang perkalian dulu. Perkalian dulu, 12 kali 5, 60. 60 ditambah 50, jadi 110. Kemudian contoh yang lain, kalau pakai positif atau negatif. Negatif 3 dikurangi negatif 3 kali 4. Dikalikan dulu yang di dalam ya. Negatif 3 dikalikan 4, negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Berarti ini 3 kali 4, 12, hasilnya adalah negatif 12. Ingat, di sini dikurangi negatif 12. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi sama dengan negatif 3 ditambah 12. Negatif 3 ditambah 12, kalau mau kalian gampang memahaminya, 3-nya digeser ke belakang, negatif 3 ya. Jadi 12 dikurangi 3. Ini sifat apa kemarin? Sifat komutatif, bisa digeser-geser. 12 dikurangi 3 adalah 9. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama. 200 ditambah minus
20 dikali 6 dikurangi negatif 40. Ayo, berapa hasilnya? Jadi, cara mengerjakan soal seperti ini, ingat aturan-aturannya. Kita terapkan aturan-aturannya. Pokoknya, yang di dalam aturan nomor 1 tidak boleh terlewat. Kalau ada di dalam kurung, selalu kerjakan terlebih dahulu. Jadi, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Negatif 20 kali 6, negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. 2 kali 6, 12 ditambah 01, 120. Nah, biar runut, kita tulis satu-satu. 200 dikurangi 120. Nah, ini negatif sama negatif ketemu, berarti hasilnya positif apa negatif? Ya, positif. Positif 40. Jadi, sama dengan 200 dikurangi 120, berapa? 80 ditambah 40. Hasilnya adalah 120. Kemarin suhu udara di suatu daerah adalah negatif 8 derajat Celcius. Dan hari ini naik 15 derajat Celcius. Berapakah suhu udara hari ini? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, diketahui supaya, meskipun soalnya kelihatannya mudah, diketahui supaya kesempatan kita salah kecil. Suhu kemarin kita singkat SK aja. Suhu kemarin negatif 8 derajat Celcius. Suhu hari ini SH sama dengan suhu kemarin ditambah berapa? 15 derajat Celcius. Berapa suhu hari ini? Yang ditanyakan adalah SH itu berapa? Kita biasakan nulis soal seperti ini ya, kalau mengerjakan. Supaya nanti kalau itu adalah soal uraian, maka gurunya bisa tahu bahwa kita tahu cara mencarinya. Karena guru-guru sering minta caranya gimana. Ini adalah cara yang paling jelas untuk menunjukkan prosesnya. Dijawab. Kita tahu dari rumus ini, SH, suhu hari ini, adalah suhu kemarin ditambah 15 derajat Celcius. Suhu kemarin negatif 8 ditambah 15. Berarti negatif 8 tambah 15, atau kita putar boleh biar tidak bingung. Negatif 8-nya digeser ke belakang. Jadi 15 dikurangi 8. Gampang kan? 7. Suhu hari ini adalah 7 derajat Celcius. Naik 15 dari suhu kemarin. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan air. Kita gambar aja. Diketahui sebuah kapal selam, ini kapal selam ya misalnya, ini permukaan air, dia berada 100 meter di bawah permukaan air. Kemudian kapal selam ini berenang naik sejauh 20 meter. Bisa membayangkan? Kemudian di atasnya ada pesawat F-16. Pesawat ini berada di ketinggian 200 meter. Nah, berapa yang ditanyakan adalah berapa jarak antara kapal selam dan pesawat saat ini. 100 meter adalah, jadi kita supaya tidak bingung, kita umpamakan aja sesuatu jarak itu J jarak pertama, jarak kapal selam misalnya JK jarak kapal selam
artinya sebelum dia naik, itu 100 meter. Kemudian jarak kapal selam 2, 100 meter dikurangi 20. Kemudian jarak pesawat itu 200. Yang ditanyakan adalah jarak pesawat ditambah jarak kapal yang kedua. Untuk menjawabnya, jarak pesawat ditambah jarak kapal 2, kita ubah jadi kalimat matematika. Jadi 100 meter dikurangi 20 meter ditambah 200 meter. Jadi 80 sama 200, 280 meter. Kemudian soal keempat. 10x, ini x ya, bukan tanda kali. 10 kali x. Jadi kalau tidak ada tanda kalinya, itu kita anggap dia dikalikan. Karena tanda kali itu bisa dituliskan dengan kali, bisa dituliskan dengan asterisk atau tanda bintang, bisa dituliskan dengan titik. Jadi 10 titik x itu adalah 10 kali x. Kadang-kadang titiknya dihilangkan, 10x gitu aja. Jadi 10x ditambah 50 sama dengan 100. Berapakah x? Kalau kita mau tahu berapa x, maka kita pindahkan. Di sini yang belum dibahas di teori tadi. Kalau sebuah tanda, misalnya 10x plus 50, di dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau dia menyeberang, penjumlahan, dia menyeberang melewati tanda sama dengan, maka tanda positif di depannya itu berubah jadi tanda sebaliknya. Itu untuk penjumlahan. Jadi positif kalau melewati tanda sama dengan jadi negatif. Jadi kalimat ini bisa ditulis juga dengan 10x sama dengan 100, 50-nya sudah lompat ke kanan, jadi minus negatif 50. Jadi negatif 50. 10x sama dengan 50. X sama dengan, kalau untuk perkalian dan pembagian, ini juga tadi belum dibahas. Kalau perkalian melewati tanda sama dengan itu jadi bagi, tanda bagi ya. Kalau penjumlahan, dia jadi berubah tanda, jadi dari positif ke negatif. Tapi kalau dia perkalian, jadi dari awalnya 10 gini, 10x, dia jadi di bawah, jadi 50 per 10. Jadi x adalah 50 per 10 sama dengan 5. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Dini membeli pita sepanjang 4 meter. Lalu dia berikan kepada Eka 2 meter. Lalu Dini membeli lagi pita 6 meter. Kemudian Dini membagi 2 dengan adiknya. Maka pita yang dimiliki Dini sekarang adalah berapa meter? Jadi, pertama-tama Dini membeli 4 meter. Kemudian diberikan kepada Eka 2 meter, artinya dikurangi 2. Lalu membeli lagi 6 meter, ditambah 6. Lalu dibagi 2 dengan adiknya. Nah, ini hati-hati nulisnya, berarti ini ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini dibagi 2. Maka inilah hasilnya nanti berapa panjang pita Dini. Jadi kita tinggal mengerjakan 4 dikurangi 2, 2, 2 ditambah 6, 8. 8 dibagi 2, 4 meter. Jadi jawabannya adalah 4 meter. Soal yang nomor 6. Tuan Tono menerima 8 karung beras. Setiap karung beratnya 100 kg. Kemudian karung itu dibagikan kepada 20 orang karyawannya. Jadi, tiap karyawan memperoleh beras sebanyak berapa kilo?
Jadi, untuk menulis ini sebagai kalimat matematika, jadi Tuan Tono menerima sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 100 kilo, artinya dikalikan 100. Kemudian dibagikan kepada 20 orang. Jadi 8 dikali 100 dibagi 20. Tiap orang mendapat beras sebanyak 8 kali 100, 800 dibagi 20. Coret nolnya, 80 dibagi 2, jadi setiap orang mendapat beras 40 kg. Oke, sekarang lanjut soal yang ke-7. Ibu membeli 200 kg tepung terigu. Tepung terigu tersebut dimasukkan ke kantong plastik, di mana tiap kantong plastik itu berisi 2 kg. Jika ibu sudah memiliki 40 kantong, maka berapa kilogram sisa tepung terigu sekarang? Jadi, ini bisa kita sederhanakan dengan kalimat matematika seperti ini. 200 kg tepung terigu dibagi 2, karena satu kantong plastik berisi 2 kg. Kemudian kurangi 40. Jadi ini nanti hasilnya berapa? 200 dibagi 2, 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Tapi ini 60 ini masih dalam satuan kantong ya. Karena 60 kantong, karena kita tadi mengubahnya jadi kantong. Ini 40 kantong, ini 200 kg di 2 kg per kantong. Jadi 60 kantong sisanya. 60 kantong itu berapa kilogram? Ya dikalikan, karena satu kantong itu 2 kilo, maka 60 kantong adalah 60 dikali 2 kilo, yaitu 120 kilogram. Ini jawabannya. Kemudian soal ke-8. Tony mengirim surat kepada 3 temannya. 2 buah surat memakai perangko seharga Rp500 dan 1 surat memakai perangko seharga Rp250. Maka jumlah uang yang diperlukan untuk membeli perangko itu adalah berapa? Jadi, Tony mengirim surat ke 3 temannya. 2 buah surat memiliki perangko atau memakai perangko seharga 500, berarti 2 kali 500. Dalam kurung ditambah 1 kali 250. Karena satu surat Rp250 perangkonya. Jadi kan 3 surat ya, 1, ini sini 2 surat, di sini 1 surat. Maka jumlah uang yang diperlukan untuk membeli perangko itu adalah, ya ini kita sudah dapat jumlah uangnya. Jumlah uangnya adalah 2 kali 500, 1000 ditambah 250, yaitu Rp1.250. Soal ke-9. Pak Gani adalah petani kopi. Pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, kebunnya berturut-turut menghasilkan 13.675 kg. Kemudian 2.523 kg. Kemudian 13.120 kg, 13.220 kg, dan 2.970 kg. Jumlah hasil kebun kopi Pak Gani selama 5 bulan adalah
berapa kilogram? Ya, ini tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya 8, 72, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 7, 20. Simpan 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 5, 13, 13 tambah 1, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 9, 25. 5, simpan 2. 2 tambah 3, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3, 10. Tambah 3 lagi, 13. Tambah 2, 15. 5, simpan 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 45.508 kilogram. Ini soal sederhana ya, cuma angkanya aja yang agak rumit. Rudi mengisi bak mandi dengan 52 liter air. Ruli meneruskan pekerjaan tersebut dengan mengisi 58 liter, lalu Ratna menghabiskan 15 liter air. Maka sisa air di dalam bak adalah, ini gampang sekali, jadi 52 diisi oleh Rudi, ditambah lagi Ruli mengisi 58 liter, kemudian Ratna menghabiskan, artinya mengurangi isi bak mandi tersebut sebanyak 15 liter. Berapa hasilnya? 52 tambah 58, 110, dikurangi 15, sama dengan 95. Baik, demikian pembahasan kita tentang bilangan bulat pada video kali ini. Jika suka, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.